Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Ramadhani dari kelas 10A ini menjelaskan tentang lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara dan suara, yang kedua ada pencemaran air dan tanah, yang ketiga ada solusi dan kampanye lingkungannya. Jadi yang pertama itu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat berbahaya ke dalam atmosfer sehingga kualitas udara menurun dan membahayakan makhluk hidup. Contoh sumber pencemaran udara adalah yang pertama ada asap kendaraan bermotor, emisi pabrik dan industri, pembakaran sampah, kebakaran hutan. Jenis polutan udara adalah karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikulat debu dan asap. Dampak pencemaran udara, gangguan pernapasan, ispa, asma, hujan asam, pemanasan global, kerusakan tanaman. Salah satu contoh kasus besar adalah kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia berdampak hingga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Yang kedua ada pencemaran suara. Pencemaran suara adalah gangguan lingkungan akibat bunyi yang berlebihan dan tidak diinginkan. Contoh sumber pencemaran suara adalah lalu lintas kendaraan, mesin pabrik, pesawat terbang, dan proyek konstruksi. Yang ada lagi dampak pencemaran suara, gangguan pendengaran, stres dan gangguan tidur, penurunan konsentrasi, gangguan kesehatan jantung. Yang kedua ada pencemaran air dan tanah. Pencemaran air terjadi ketika zat berbahaya masuk ke badan air seperti sungai, danau, atau laut. Jenis polutan air: limbah industri, logam berat seperti merkuri dan timah rumah tangga, deterjen, sampah plastik, pestisida, dan pupuk kimia, tumpahan minyak. Contoh kasus pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat yang pernah disebut sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia akibat limbah industri dan domestik. Dampak pencemaran air: matinya biota air, tidak layak konsumsi, penyakit seperti diare dan kolera, kerusakan ekosistem. Yang ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya bahan kimia berbahaya ke dalam tanah. Jenis polutan tanah: sampah plastik, limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, pestisida, logam berat. Dampak pencemaran tanahnya: menurunnya kesuburan tanah, tanaman sulit ikut tercemar, tanaman sulit tumbuh, air tanah ikut tercemar, racun masuk ke rantai makanan. Yang ketiga solusi dan kampanye lingkungan. Solusi atau upaya penanggulangan mengurangi emisi kendaraan dengan menggunakan transportasi umum atau sepeda, pengolahan limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan, daur ulang. Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang banjir kian luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi. Jajah langit. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang,
jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasinya lagi. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Sadarilah akan dampak negatifnya dan mulai mengambil tindakan. Setiap langkah kecil memiliki dampak besar dalam menjaga keindahan dan keberlanjutan bumi kita. Ayo, wujudkan dunia estetik tanpa sampah plastik.